dari Allah adalah keadilan. Jadi kalau hamba celaka, itu keadilan dari Allah. Walaupun sekarang belum benar-benar adil ya, keadilan yang sempurna nanti di akhirat. Jika orang masuk neraka, dari keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang amalan-amalan hati. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang persinggahan taubat, kita sedikit melengkapi yang belum selesai dari pembahasan tentang muhasabah. Karena muhasabah ini memang syarat untuk taubat. Orang kalau tidak muhasabah sulit bisa taubat. Jadi taubat itu berasal dari kesadaran kalau kita memiliki kekurangan, dan sadar akan kekurangan itu diawali dengan muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri, menghitung-hitung diri, nanti akan merasa bahwa kita punya kekurangan sehingga kita bertobat. Jadi muhasabah itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ya, ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia persembahkan untuk hari esok. Jadi melihat dari sekarang, koreksi dari sekarang. Dan diantara rukun dari muhasabah adalah antuqasa bainama minallahi wa ma minkah, membandingkan alhamdulillah membandingkan apa yang dari Allah dan apa yang dari dirimu. Fa hina idzin yadhharu laka at-tafawut, maka ketika itu kamu akan melihat perbedaan yang mencolok ya, yang timpang, yang signifikan. Wa ta'lamu annahu laisa illa afwu wa rahmatuhu, maka kamu akan lihat tidak ada kecuali permaafan Allah dan kasih sayangnya, atau al-halaku wal atabu, kebinasaan dan bencana. Jadi pilihannya cuma dua, bencana, musibah, petaka, atau dimaafkan Allah dan disayangi Allah. Cuma dua kemungkinan. Maka dari situ kalau kita ingin diampuni, kita ingin dimaafkan, tentu saja bertobat. Jadi kalau kita banding-bandingkan antara amal kita dengan karunia Allah, kita ini terlalu banyak kekurangan. Itu kalau muhasabahnya betul ya. Tapi kadang-kadang orang muhasabah salah. Dia ngitung-ngitung amalnya, terus lupa dengan kesalahannya. Nah itu yang parah. Wa fi hadhil muqayyasah ta'lamu anna rabbun wal 'abda 'abdun. Dan dalam perbandingan ini dia akan menyadari bahwa
Allah itu adalah Rabb dan hamba ini adalah hamba. Jadi tahu diri jadinya. Muhasabah bisa membuat hamba itu tahu diri. Wa tatabayyanu laka haqiqatun nafsi wa sifatuha. Jadi jelas bagimu hakikat diri dan sifatnya. Hakikat nafsu dan sifatnya. Wa adamatu jalali rububiyyah, dan juga keagungan Rabb, keagungan rububiyah Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala dan kesempurnaan serta karunia-Nya. Jadi kita hanya melihat kebaikan-kebaikan Allah saja, kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naqula ni'matin minhu fadlun, dan dia pun tahu bahwa setiap nikmat dari Allah adalah keutamaan, karunia, bukan karena apa? Balas jasa ya. Kita nggak pernah berjasa sama sekali kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, setiap nikmah itu bencana, musibah dari Allah Ta'ala, itu adalah keadilan. Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Wa anta qabla hadhil muqayyasah jahilun. Sementara kamu sebelum perbandingan ini tidak tahu bihaqiqati nafsika, tentang hakikat dirimu, dan tentang rububiyah penciptamu dan yang mengadakanmu. Fa idza qayasta dhahara laka annaha manba'u kulli syarrin. Maka jika kamu membandingkan, akan nampak jelas bagimu bahwasanya dia adalah sumber segala keburukan. Hakikat dirimu ya, nafsumu itu apa? Sumber segala keburukan. Wa asasukul linaqsin, dan dasar dari segala kekurangan. Wa nahaddaha al-jahilah al-zalimah, dan batasan atau definisi dari nafsu adalah bodoh dan zalim. Nafsu itu adanya cuma apa? Bodoh dan zalim. Wa nahu laula fadlullah, dan bahasanya seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, bitazkiyatihi laha ma zakat abadan. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya dengan tazkiyahnya, dengan pensucian Allah terhadap jiwa itu, maka tidak ada satu jiwa pun yang bisa mensucikan dirinya. Walaula fadlullahi wa rahmatihi, walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jadi kalau bukan karunia Allah, kita nggak ada yang bisa mensucikan jiwa kita. Jiwa kita selalu dalam keadaan buruk. Kalau ada keinginan untuk mensucikan diri, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau lahudahu mahtadat. Seandainya bukan petunjuk Allah, tidak ada satu jiwa pun yang mendapatkan hidayah. Walau la irsyaduhu wa taufiquhu, kalau bukan bimbingan dan taufiknya, lamaka nalaha usulun ila khairin albattah, maka nafsu tidak ada yang bisa sampai kepada kebaikan sama sekali. Dan muhasabah itu tergantung kepada suudzon bin nafsi, buruk sangka terhadap diri sendiri. Kalau orang yang senantiasa baik sangka kepada diri sendiri, itu nggak bisa muhasabah, salah nanti. Dia habis muhasabah malah apa? Ujub ya, naudzubillah min dzalik. Merasa bangga kalau amalnya banyak, merasa sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain, jadi sombong. Jadi harus ada buruk sangka kepada diri sendiri, karena baik sangka kepada diri sendiri yamna'u min kamalit taftish, akan menghalangi kesempurnaan diagnosa ya. Kita nggak bisa memeriksa diri kita sendiri. Wa yulabbisu alaihi, dan akan rancu sama. Kita melihat kesalahan, di sisi lain kita merasa saya kan baik, amal saya kan banyak. Jadi akhirnya nggak bisa merasa bersalah gitu. Fayara al-masawi mahasin, bahkan bisa kebalik, keburukan terlihat seperti kebaikan dan aib-aib seperti kesempurnaan. Dan ridho hamba
bi ta'atihi dalilun ala husni dzannihi bi nafsihi. Ridho seseorang kepada ketaatannya. Jadi kalau kita berbuat taat kemudian kita ridho dengan itu, kita puas dengan itu, kita merasa lega dengan itu bukti kalau kita husnudzon pada diri kita. Jadi yang betul gimana? Kita nggak boleh husnudzon pada diri kita sendiri. Kalau kita beramal soleh, terus apa yang harus kita rasakan? Yang kita rasakan adalah merasa takut. Jangan-jangan amal kita nggak diterima oleh Allah. Nah ini perasaan ini yang sering hilang dari kebanyakan manusia. Kebanyakan orang soleh sulit untuk bisa merasakan takut setelah beramal soleh. Ini jarang sekali yang bisa melakukan itu. Jadi kalau hilang perasaan merasa takut amalnya nggak diterima, nggak ada rasa seperti itu, kemungkinan akan menjadi rasa apa? Merasa puas dengan amalnya, merasa ridho dengan amalnya, merasa pede, bahkan GR ya, kalau amalnya pasti diterima. Nah itu yang bisa menimbulkan apa? Ujub. Nggak selamat dari ujub manusia kebanyakan. Jadi itu bukti kalau dia baik sangka kepada dirinya sendiri ketika ridho setelah beramal. Wajahlihi bi huquqil ubudiyah, dan dia bodoh terhadap hak-hak ubudiyah. Ada 6 saya sebutkan waktu itu hak ubudiyah ya. Ada nggak catatannya? Hak Allah dalam ibadah kita ada 6. Ada. Belum? Ada 6 hak Allah terhadap ibadah kita, terhadap ketaatan kita. Ada 6 hak. Belum ya? Baru mau dibahas? Belum waktu itu ya? Oh iya. Dulu pelajaran Ramadan dulu. Oh iya, Masya Allah masih ingat. Berarti di murojaah. Iya. Berarti yang kalau yang ini belum, yang sekarang ya. Ya, diulangi lagi. Jadi ketika orang terlalu pede dengan amalnya, itu justru tidak menunaikan hak Allah dalam ibadah kita. Gitu. Jadi kita beribadah kepada Allah, taat pada Allah. Di situ ada 6 hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika kita merasa ridho dengan amal kita, ada yang tidak tertunaikan jadinya. Yang pertama adalah ikhlas. Wajib ikhlas. Nah ini kalau masalah ikhlas, ahli bid'ah juga banyak yang ikhlas ya. Kamu nggak boleh melakukan ini tidak dicontohkan Nabi, tapi yang penting kan saya ikhlas gitu katanya. Ikhlas itu insya Allah pembahasan masyarakat banyak telah mengatakan kata ikhlas. Cuma kadang hakikat ikhlas masih banyak yang nggak tahu juga. Dan hakikat ikhlas artinya apa? Tidak apa? Orang dikatakan ikhlas kalau tidak apa? Tidak ada syirik. Ya. Ikhlas itu artinya tidak syirik. Ini yang paling penting, masyarakat kita belum tahu. Ikhlas dikiranya rela gitu. Nah, itu kalau habis beramal kita rela, kita ridho, itu dikiranya ikhlas. Bukan. Ikhlas itu justru terbebas dari segala kesyirikan, akbar maupun asghar. Jadi harus paham tauhid. Orang yang nggak ngerti tauhid, dia pandai mengatakan saya ikhlas, tapi dia tidak bisa melakukan keikhlasan. Karena ikhlas itu artinya membersihkan diri dari segala kesyirikan. Kemudian hak yang kedua, menasihati Allah. Jadi gimana maksudnya menasihati Allah? Ketika kita beramal, kita hanya ingin berbuat baik pada Allah. Jadi fokus kita kepada Allah, bukan ke diri kita. Rata-rata orang berbuat itu fokusnya ke diri sendiri. Kenapa? Kalau saya begini nanti saya dapat ini, saya bisa begini, saya selamat dari ini. Itu fokusnya ke kita. Itu belum maksimal. Walaupun ya kalau secara hukum ikhlas masih dikategorikan ikhlas ya. Orang beramal tujuannya selamat dari neraka. Orang beramal tujuannya pengen surga. Itu masih disebut ikhlas. Tapi belum maksimal dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lebih maksimal nggak usah fokus ke sana.
fokusnya saya hanya ingin berbuat baik pada Allah. Itulah nasihat. Ya ini sulit memang ya. Kalau tidak bisa yang nomor 2 ini, insya Allah tidak masalah ya. Masih diterima amal kalau ada ikhlas. Kemudian hak yang ketiga adalah apa? Mutaba'ah. Apa di situ apa? Ya, mengikuti jalan Rasul, mutaba'ah. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini syarat minimal orang amal diterima itu ikhlas sama mutaba'ah. Percuma kita mengatakan ikhlas kalau ternyata tata caranya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak bakal diterima. Itu melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah adalah ditaati berdasarkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Allah menugaskan Rasul untuk menyampaikan tata cara taat kepada Allah. Yang paling tahu tata cara taat pada Allah ya Allah sendiri, dan itu Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah musyahadatul ihsan, melihat ihsan, maksudnya beribadah. Ini juga ihsan ini apa? Kesempurnaan dalam mutaba'ah. Jadi ihsan itu beribadah seakan-akan melihat Allah, sehingga kita dalam melakukannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, itu ihsan. Dilakukan dengan sesempurna mungkin yang kita mampu. Jadi sempurna dalam mutaba'ah. Itu ihsan. Atau kalau tidak seperti melihat Allah ya yakin bahwa kita diawasi oleh Allah. Itulah ihsan. Jadi kita beribadah memang harus begitu perasaan kita. Kita ini diawasi oleh Allah sehingga kita melakukannya tidak sembarangan. Kemudian yang kelima, musyahadatul minnah. Kita menyaksikan bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata karena anugerah Allah Ta'ala. Semata-mata apa? Taufik Allah Ta'ala. Nah ini untuk menghilangkan ujub. Jadi kalau kita lupa bahwa ibadah ini semata-mata taufik dari Allah, kita merasa kitalah yang berbuat. Kita merasa kitalah yang hebat, kitalah yang soleh, kitalah yang taat. Nah perasaan itu namanya ujub. Nah ini yang saya katakan tadi bertentangan dengan apa? Hak ubudiyah. Dalam kasus yang kita bahas ya. Orang yang ridho setelah beramal, ridho dengan amalnya, itu berarti dia husnudzon dengan amalnya, husnudzon terhadap dirinya sendiri, dan itu tidak menunaikan hak Allah, yaitu apa? Hak bahwa kalau kita beribadah itu semata-mata karunia Allah, merasa bahwa itu adalah karunia Allah. Ketika perasaan itu hilang, akhirnya kita merasa ridho terhadap diri kita, merasa diri kita hebat, merasa kita telah, bahkan yang paling parah, kita merasa berjasa terhadap Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat nih, mana pahalanya gitu, kayak menagih pahala. Jadi kayak menagih janji kepada Allah. Ini tidak dibenarkan ya. Kita nggak punya hak apapun terhadap Allah. Makanya kalau beribadah itu fokus kita ini hanya berbuat baik pada Allah. Karena apa? Karena Allah memberi kebaikan nikmat banyak sekali. Jadi ibadahnya orang Muslim itu lebih kepada bersyukur. Ya, penekanannya pada mensyukuri nikmat yang sudah ada, bukan karena kita berharap besar di balik ibadah ini gitu. Memang harapan itu harus ada, cuma bukan itu yang paling besar. Yang paling besar adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah terlalu baik kepada kita gitu. Kemudian yang terakhir, musyahadatu at-taqsir. Kita menyaksikan ibadah kita itu banyak kekurangan, nggak sempurna. Jadi 5 hak yang sebelumnya kita masih banyak sekali kekurangannya itu. Jadi kita tahu itu ya, kita menyaksikan itu. Kalau kita menyadari semua itu, maka itulah yang kemudian tidak melahirkan bagi kita kecuali taubat akhirnya. Taubat gara-gara ibadahnya tidak maksimal.
Kalau orang biasa tobat karena banyak durhaka, banyak maksiat. Kalau orang yang sudah bebas dari maksiat gitu perasaannya, tetap bertobat karena apa? Tidak maksimalnya dalam ketaatan. Tidak maksimalnya dalam ketaatan. Bahkan dia beribadah tapi malah riya, itu jauh lebih besar dosanya dibanding orang bermaksiat. Ibadah malah ujub, ini bisa jauh lebih besar keburukannya daripada orang yang berlebihan dalam maksiat. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan tughyan, sikap melampaui batas itu ada dua, ada tughyan fil maksiat dan ada tughyan fil taat. Berlebihan dalam maksiat sama berlebihan dalam taat. Kalau berlebihan dalam maksiat itu bisa melahirkan ingkisar, merasa tidak berdaya di hadapan Allah sehingga bertobat. Tapi kalau berlebihan dalam ketaatan bisa melahirkan ujub dan itu lebih buruk. Lebih buruk. Makanya ya seperti kisah Bani Israel dulu, dua orang yang bersahabat, satu ahli maksiat, satu orang soleh. Kemudian yang orang soleh menasihati, kemudian yang dinasihati ngeyel aja, terus setiap kali ditemui masih bermaksiat, akhirnya bersumpah atas nama Allah, Allah nggak bakal mengampuni kamu. Ini udah kelewat ini. Ini contoh ujub, Allah nggak bakal mengampuni kamu. Gara-gara itu apa? Justru Allah hapuskan amal dia dan Allah ampuni orang yang bermaksiat. Jadi begitulah hakikat ibadah ya, tidak boleh merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Wa adami ilmihi bima yastahiquhu ar-rabb, dan tidak ada ketiadaan ilmu terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak tahu hak Allah dalam ibadah ya begitulah akibatnya ya. Dan ilmu tentang ini masih langka ya. Kaum muslimin masih banyak yang nggak tahu tentang hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ini perlu diviralkan ini 6 perkara ini. Sekali dijelaskan ya. Terus bagi kita juga penting, bagi kita setiap ibadah bisa merasakan 6 hak Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hasilu dzalika, dan hasilnya adalah an-najah lahu bi nafsihi, bahwa kebodohan terhadap diri dan sifat-sifatnya serta penyakit-penyakitnya dan aib-aib amalnya, wajah lahu bi rabbih, dan kebodohannya terhadap Rabbnya dan hak-haknya, wa ma yanbaghi an yu'amala bihi, dan apa yang semestinya kita berbuat kepadanya, yatawalladu minhuma ridahu bi ta'atihi, akan lahir dari kedua perkara ini apa? Ridho terhadap ketaatannya. Gitu. Dan ini banyak. Jadi orang yang tidak tahu tentang kekurangan diri dan tidak tahu hak Allah, akhirnya ketika taat justru apa? Ridho dengan ketaatannya. Ini yang melahirkan ujub ini. Ridho dengan ketaatan itu ujub. Wa ihsanudzon biha, kemudian akhirnya apa? Husnudzon kepada diri sendiri. Wa yatawalladu min dzalika minal ujub, nah ini betul. Maka lahir dari itu ujub. Lahir dari itu ujub, dan lahir dari ujub kibir. Akhirnya apa? Merasa lebih baik daripada orang lain, itu kibir. Merasa lebih baik dari orang lain itu apa? Kibir. Merasa lebih baik berarti akan meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Hampir-hampir nggak ada ya, hampir-hampir nggak ada orang yang soleh merasa lebih hina daripada ahli maksiat. Hampir nggak ada. Sulit untuk bisa memposisikan itu. Perasaan orang yang berbuat soleh pasti merasa lebih baik daripada orang yang belum soleh. Nah ini ujub, ini kibir bahkan. Sampai ke tingkat kibir. Makanya sulit untuk bisa betul-betul selamat dari ancaman neraka ya. Karena orang kibir itu tidak akan masuk surga, kata Nabi. Jadi akan lahir darinya ujub, kemudian kibir, dan bahkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang dohir. Nih. Jadi akan lahir kerusakan-kerusakan yang lebih besar daripada apa? Dosa besar yang dohir. Jadi dosa besar dari seperti mencuri, merampok, berzina, membunuh, itu dohir. Kalau ini nggak kelihatan dosanya. Orang soleh, orang hanya melihat dia cuma orang soleh. Tapi di sisi Allah ternyata apa?
dosanya lebih besar daripada orang-orang yang bermaksiat. Ya, jadi dosa besar yang dohir seperti zina, minum khamr, lari dari medan perang, dan yang semisal itu, yang disebut dengan 7 perkara yang membinasakan. Faridho bita'ah min ru'unatin nafsi wa hamaqatiha. Maka ridho terhadap ketaatan itu berasal dari apa? Kelemahan nafsu dan kebodohannya, kedunguannya. Hamaqah, hamaqah itu dungu. Saking bodohnya nafsu kita nggak tahu diri, ya. Saking tidak tahu dirinya. Jadi, dan ini paling banyak manusia mengalami seperti ini, ya. Ini ilmu termasuk langka, ya. Ilmu termasuk langka, jarang diajarkan. Di kurikulum pesantren pun saya nggak dapat tentang perkara seperti ini, ya. Ilmu tentang bahaya ujub ini penting sekali sebenarnya. Ini penyakitnya orang-orang yang beramal soleh masalahnya. Orang-orang beramal soleh itu nggak aman dari ujub. Kalau sudah aman dari riya, itu belum tentu aman dari ujub. Menghindari ujub lebih sulit daripada menghindari riya. Jadi kalau orang berhasil, ya, maksudnya berhasil selamat dari ujub, itu akan menjadi orang yang penyayang sekali kepada siapapun, penyayang kepada ahli maksiat, karena nggak merasa lebih hebat daripada mereka gitu. Masih curiga, jangan-jangan dia yang diampuni, saya yang masuk neraka gitu. Perasaan itu akan terus ada orang kalau tidak memiliki ujub. Tapi kalau perasaan saya surga, dia neraka, itu ujub. Dari mana penetapan itu, dari mana gitu? Kita nggak punya bukti, nggak punya dalil. Hanya semata-mata dohirnya kita beramal soleh, terus dohir mereka bermaksiat gitu, kemudian kita merasa berhak menentukan saya surga, mereka neraka. Ini justru yang membuat kita masuk neraka kalau seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi betul-betul menjadi orang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang menyayangi orang lain, kasih sayangnya luar biasa. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh para salafus soleh, para anbiya seperti itu. Makanya Nabi dicaci maki, dihina, disakiti, tetap sayang kepada mereka karena mereka tidak tahu, sementara aku sudah tahu gitu. Jadi kalau orang sudah tahu ketika melanggar pasti dosa. Sementara orang yang nggak tahu ketika melanggar bisa jadi masih ada udzur. Maka begitu perasaan kita kalau melihat orang yang bermaksiat, jangan selalu mengecap pasti neraka. Enggak. Bisa jadi ada udzur mereka. Mereka belum tahu. Kemudian warbabul azaim wal basair, orang-orang yang memiliki tekad-tekad yang kuat dan basiroh, ilmu-ilmu yang mendalam, asyaddu ma yakununa istighfaran akibat ta'at. Mereka sangat kuat, atau apa namanya, istighfar mereka yang paling kuat justru setelah melakukan ketaatan. Istighfar mereka yang paling kuat justru setelah melakukan apa? Ketaatan. Jadi setelah berbuat kebaikan, kita malah banyak minta ampun pada Allah karena khawatir akan terjerumus kepada ujub. Di antara sebabnya, ya, selain kita tahu banyak taksir, banyak kekurangan di amal kita, sekaligus juga jangan sampai kita merasa bangga dengan amal kita, merasa ridho dengan amal kita. Karena belum tentu diterima. Kita harus istighfar, banyak mohon ampun pada Allah. Kalau dalam suatu rapat misalnya, ada ketua rapat, ada 5 anggota rapat misalnya, kemudian ketua menyampaikan permasalahan, diminta semuanya memberikan usulan. A, B, C, D, usul semua. Kemudian setelah dirembuk bersama-sama ternyata usulan si C yang diterima. Ini kalau yang umumnya dirasakan oleh si C. Kalau Anda menjadi si C, perasaannya senang atau girang? Senang, girang, bahagia, gembira. Kenapa? Usulannya dipakai. Tapi kalau orang yang selamat dari ujub, justru banyak istighfar. Astagfirullah, kok usulanku yang diterima. Tapi harus usul memang. Kenapa?
barangkali itu kebaikan. Cuma kan kita nggak bisa memastikan. Kita harus banyak istighfar di situ. Kenapa? Jangan-jangan aku menjadi ujub. Ya, ternyata betul. Kalau bangga ujub. Kita girang dengan itu ujub. Ya, kita tetap istighfar, banyak istighfar dan langka orang menyadari itu. Orang yang bisa menyadari seperti itu sangat jarang. Ini butuh ilmu hati yang seperti itu ya. Jadi usulan diterima malah girang, takut. Sementara yang lain yang usulannya nggak diterima, itulah yang harusnya ya lebih tenang gitu. Maksudnya, alhamdulillah saya nggak diterima usulannya. Tanggung jawab saya tidak terlalu besar. Ya artinya daripada yang diterima, itu dari resiko ujubnya dulu. Belum nanti resiko ternyata usulan itu bisa jadi malah bermasalah gitu kan. Kan kita nggak tahu kejadian berikutnya. Nah di situ juga orang yang usulannya nggak diterima lebih aman kan, itu bukan usulan saya gitu. Lebih aman dari sisi itu. Ternyata usulan yang dipakai malah mendatangkan musibah misalnya. Nah itu contoh ringan saja ya tentang kenapa sih orang yang baik malah justru banyak istighfar. Kenapa orang berbuat baik malah istighfar? Kenapa usulan yang diterima malah istighfar? Jadi itu rahasianya ya. Karena kita kalau sudah berbicara masalah hati itu kita akan banyak membahas perkara-perkara yang nggak dilihat oleh kebanyakan manusia. Manusia secara umum tuh ya namanya kebaikan, dia senang, bersyukur gitu. Alhamdulillah usulan saya diterima gitu, senang. Akan dibanggakan di hadapan orang, cerita kemana-mana, ceritakan di medsos. Rapat hari ini alhamdulillah diterima usulan saya. Ya, itu udah bagian dari ujub sebenarnya. Kalau nggak sampai sombong itu minimal ujub. Walaupun udah pakai kata alhamdulillah gitu. Apalagi nggak pakai kata alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya berarti masih adalah perasaan kalau itu karunia dari Allah gitu. Kalau sadar bilang alhamdulillahnya gitu. Bahkan kadang-kadang tanpa ingat kalau itu adalah karunia dari Allah. Kemudian lisyuhudihim taksirahum fiha. Kenapa mereka istighfar setelah ketaatan? Karena mereka menyaksikan tentang taksir ya, kekurangan yang ada pada ketaatan itu. Watar kalqiyami biha, dan tidak melaksanakan ketaatan itu sebagaimana yang semestinya sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau semaksimal apapun kita ibadah, tetap saja hak Allah lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan. Dan itu Allah yang menyatakan ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tetap masih kurang. Ibadah yang kita lakukan tidak ada yang bisa mencapai 100% hak Allah ya. Tidak ada. Pasti kurang. Dan bahkan sangat banyak kekurangannya. Kemudian watar qiyam biha kama yaliku bijalali wa kibriyaihi wa annahu laulal amr lama aqdama ahaduhum ala mithli hadil ubudiyah. Dan dia sadar bahwasanya seandainya bukan karena perintah Allah Ta'ala, niscaya tidak ada seorang pun yang akan melakukan ibadah seperti ini. Wala radiyaha li sayyidihi. Dan tidak ada yang ridho dengan ibadah ini untuk tuannya. Jadi sadar intinya semuanya dengan perintah Allah secara kauni. Ketetapan Allah secara kauni, takdir ya. Jadi takdir Allah lah yang membuat kita bisa menjalankan ibadah itu. Waqad amara Allah Ta'ala wafdahu wa hajjaja baitihi bi an yastaghfiruhu akiba ifadatihim. Ini contoh kalau kita disuruh istighfar setelah taat ya. Allah memerintahkan orang-orang yang menjadi tamu Allah, para jamaah haji ya, untuk memperbanyak istighfar selesai apa? Ifadah. Selesai turun dari Mina ya. Kemudian apa? Selesai turun dari Arafat untuk memperbanyak istighfar. Wa huwa ajalul mawaqif wa afdaluha. Dan ini adalah kondisi yang paling agung dan paling utama. Allah berfirman, fa idza afattum min Arafat, apabila kalian sudah turun dari Arafat, fadkurullaha indal masy'aril haram. Maka banyak-banyaklah berzikir pada Allah di Masy'aril Haram, Musdalifah. Masy'aril Haram itu di Musdalifah. Wadkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepada kalian.
kalian bisa menjalankan haji itu atas hidayah Allah Ta'ala. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan sungguhnya kalian sebelumnya benar-benar termasuk orang yang sesat. Sekarang kalian bisa haji, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bertolaklah dari mana manusia bertolak. Wastaghfirullah. Nah ini. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi akhir dari ibadah selalu diperbanyak apa? Istighfar. Akhir Ramadan disuruh memperbanyak istighfar. Kemudian selesai sholat istighfar. Waktu sahar wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka beristighfar. Waktu sahur itu berarti waktu selesai sholat malam. Jadi udah sholat malam panjang, itu kan ibadah ketaatan. Bukannya kita harus bangga, bukannya kita harus senang, ridho dengan amal kita, tapi justru kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Itu indahnya orang yang memahami hakikat ubudiyah, orang yang memahami hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil asharnya, barusan kita sebut. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Atau ada yang ayat sebaliknya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Qala Al-Hasan rahimahullah, maddu sholata ila sahar. Mereka memanjangkan sholat sampai waktu sahar, menjelang subuh itu sahar. Tsumma jalasu yastaghfirunallah. Kemudian mereka duduk selepas sholat itu untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi yang paling bagus gitu ya, selepas tahajud itu memperbanyak istighfar. Diselingi doa-doa boleh, tapi perbanyaklah istighfar. Walillahi daru Syekh Abi Yazid haitsu yaqul man tahaqqaqa bil ubudiyyati nadar af'alahu bi 'ainir riya wa ahwalahu bi 'ainid da'wa wa aqwalahu bi 'ainil iftira. Enggak paham ungkapan ini, aneh. Artikan, man tahaqqaqa bil ubudiyyati nadara af'alahu bi'aini riya. Siapa yang merealisasikan ibadah, dia melihat perbuatannya dengan pandangan riya, dan melihat keadaannya dengan pandangan mengklaim, mengaku-ngaku gitu. Dan melihat perkataannya dengan pandangan membuat-buat gitu, iftira, artinya membuat-buat, mengarang-arang. Titik sampai di situ, maksudnya apa saya nggak paham. Mungkin ada kata nafi yang hilang mungkin ya, jadi rusak maknanya menurut saya tadi ini. Kalau diberi kata nafi atau kata penafian itu kayaknya pas. Siapa yang merealisasikan ubudiyah, dia tidak akan melihat perbuatannya dengan pandangan riya. Oh iya betul, Afwan. Baru nggak? Iya. Ya ini pandangan lebih dalam lagi daripada itu. Kalau yang barusan saya akan sampaikan pandangan orang awam. Ini pandangan ahli hati masalahnya. Kalau ahli hati itu sering kebalik dengan pandangan orang awam. Ya betul. Siapa yang betul-betul merealisasikan ibadahnya, dia akan melihat perbuatannya dengan pandangan riya. Jadi dia merasa riya. Bukan dianya riya, tapi dia melihatnya sebagai riya. Yaitu selalu merasa kekurangan. Makanya apa? Istighfar itu tadi. Dan melihat keadaannya dengan pandangan mengaku-ngaku, saya sudah berbuat. Dan melihat perkataannya dengan pandangan iftira, mengada-ada gitu. Jadi itu kalau orang betul-betul bisa melihat ibadah yang betul-betul bisa merealisasikan ibadah yang betul-betul real ibadah, itu akan melihat banyak kekurangan pada dirinya. Sulit ya melihat diri itu punya kekurangan, itu sulit.
Sedangkan kita punya salah aja kadang-kadang nggak merasa bersalah. Bagaimana pula kalau kita melakukan kesolehan gitu. Jadi makanya orang mulia itu, orang soleh itu orang yang selalu merasa salah gitu. Dan orang salah itu yang biasa merasa soleh, orang salah. Jadi perasaan soleh itu bahaya ya. Perasaan soleh itu perasaan orang yang ujub. Makanya posisi saya seperti ini dianggap sebagai ustadz misalnya. Itu kalau ada orang manggil kemudian nggak menganggap saya sebagai ustadz, saya marah. Nah itu ujub. Harusnya nggak perlu marah. Kenapa? Semua kita sama gitu. Bahkan nggak usah lah dianggap ustadz gitu. Makanya Ustadz Abu Umar Bashir begitu. Beliau nggak mau dipanggil ustadz. Tapi kalau saya nggak apa-apa lah dipanggil ustadz. Maksudnya mudah-mudahan dengan panggilan itu orang bisa mendengar kata-kata saya gitu. Cuma ya itu, memang harusnya nggak ada perasaan saya ustadz, mereka bukan ustadz, nggak ada perasaan itu. Harus ada perasaan bisa jadi orang-orang yang tidak dianggap ustadz itu malah lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini menjaga perasaan itu yang tidak mudah ya. Ada orang sudah pergi haji, kemudian orang lupa manggilnya nggak pakai haji gitu, nggak nengok ya kan, bahaya. Ada ujub, ada perasaan lebih. Sudah pergi haji itu ada perasaan lebih. Jadi seakan-akan udah suci sekarang. Apalagi kalau di kampung kami dulu orang yang boleh pakai peci putih itu kalau sudah pergi haji. Jadi kalau belum pergi haji nggak boleh pakai peci putih. Kan jadi kebanggaan tersendiri gitu. Seperti punya kedudukan tersendiri, sama seperti kalau orang yang punya kedudukan dalam perkara dunia kan, raja atau ketua RT atau apa gitu, punya kedudukan di tengah masyarakat kan bangga dengan itu. Kalau mungkin itu wajar lah, ya memang penyakitnya orang yang cinta dunia seperti itu. Tapi bagaimana dengan ibadah gitu? Bagaimana ibadah malah membuat orang bangga dengan ibadahnya? Ini bahaya sekali, sangat berbahaya yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita banyak amal kemudian merasa lebih baik daripada orang lain. Perasaan itu harus hilang. Itu baru kita disebut orang yang merealisasikan ibadah. Betul-betul ibadah. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustaz gimana sih tandanya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Gimana tandanya? Tandanya justru kita merasa nggak dapat Lailatul Qadar. Jadi yang merasa khawatir, jangan-jangan saya nggak dapat, kok saya kurang sekali semalam. Itu perasaan kita sendiri, nggak usah cerita ke yang lain. Cerita ke yang lain, ujub lagi. Ya sudah, kita merasa kayaknya nggak maksimal. Tuh nggak dapat Lailatul Qadar, istighfar terus. Siangnya sampai berhari-hari, sampai setelah Ramadan masih mohon ampun kepada Allah, kurang maksimal dalam mencari Lailatul Qadar. Bisa jadi itulah yang dapat Lailatul Qadar gitu. Tapi yang pede, yang semalaman dia begadang, sholat, kemudian apa? Paginya ngelihat matahari, oh ini nggak terlalu cerah nih, langsung upload status tadi malam sepertinya Lailatul Qadar, alhamdulillah. Ini rawan, yang begitu justru kayaknya nggak dapat yang begitu. Jadi justru ciri orang yang dapat Lailatul Qadar yang dia nggak merasa gitu, nggak merasa Lailatul Qadar. Gimana ciri-ciri haji mabrur? Dia nggak merasa haji yang diterima gitu. Itu betul tuh kata-kata sahabatnya Abu Yazid. Syekh Abu Yazid, ini bagus nih. Orang yang betul-betul merasakan ibadah, dia melihat perbuatannya dengan pandangan riya. Saya riya, saya riya. Jadi istighfar terus. Tapi kalau orang yang merasa saya nggak riya, saya ikhlas. Ikhlas di aku gitu. Mengklaim diri sebagai ikhlas ya. Mau dibilang kan. Itu iftira namanya. Jadi ucapannya tidak ada iftira. Iftira itu ngaku-ngaku gitu. Saya ikhlas. Saya sudah melakukan. Dan sebagainya. Kemudian wakulama adumal matlub fi qalbika, semakin besar tuntutan yang ada di dalam hatimu, sahurat indaka wa tada'alat alqimatu allati tabduluha fi tahsilihi. Insyaallah. Ini kata-kata sederhana tapi dalam maknanya. Semakin besar tuntutan yang ada dalam hatimu, maka akan semakin kecil di sisimu, bahkan lenyap
nilai dari pengorbanan yang kamu lakukan untuk menghasilkan apa namanya, tuntutan hatimu itu. Jadi kalau kita dalam hati menginginkan ridha Allah itu paling besar. Wa ridwanu minallahi akbar. Maka segala yang kita lakukan itu sepele, bahkan sepertinya nggak ada, kita nggak pernah melakukan apapun gitu. Perasaan gitu kan susah. Jadi kita sudah berbuat tapi kita nggak merasa berbuat gitu. Karena kita masih takut jangan-jangan nggak sesuai yang diharapkan oleh Allah. Pasti itu udah pasti memang nggak akan maksimal. Ibadah semaksimal apapun tetap kurang gitu. Jadi perasaan itu yang harus terus ada pada ibadah-ibadah kita. Jadi semakin besar tuntutan hati kita itu mencari ridha Allah, tentu saja segala yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan itu nggak ada artinya sama sekali. Kita nggak merasa berbuat apapun. Jadi ketika dipuji orang, apanya yang dipuji? Nggak ada apa-apanya kok dipuji gitu. Jadi makanya nggak suka dipuji. Ya, orang yang selamat dari ujub, dipuji itu malah gerah gitu rasanya. Apain dipuji? Saya nggak berbuat apa-apa kok dipuji gitu. Semua taufik dari Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang masih berbuat sesuatu berharap pujian orang, masih ingin dilihat orang, masih ingin minimal tidak diremehkan orang, kan ada orang berbuat itu. Ingin menutupi celaan, ya biar tidak dicela orang. Nah itu orang-orang yang masih jauh dari kata mentahqiq ibadah ya, merealisasikan ibadah masih jauh, masih belajar ya. Maka tingkatkan terus untuk bisa sampai ke tingkatan merasa apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Wa kullama syahidta hakikat rububiyah, semakin kamu menyaksikan hakikat rububiyah dan hakikat ubudiyah, hakikat rububiyah dan hakikat ubudiyah. Kalau ubudiyah itu berarti uluhiyah. Jadi hakikat Allah lah intinya ya. Setiap kamu menyaksikan hakikat Allah, araftallah dan kamu kenal Allah, wa arafta nafsa dan kamu mengenal diri, tabayyana laka, maka jelas bagimu annama ma'aka minal bid'ah la yasluhu lil malikil haq. Maka akan jelas bagimu bahwa apa yang bersamamu dari perbekalan maksudnya amal-amal kita gitu, tidak layak untuk sang raja yang maha benar. Jadi kita punya puasa nih kayaknya nggak layak banget buat Allah gitu. Kita punya sholat, apa sholat kita nih nggak ada artinya. Kita punya sedekah, pokoknya merasa tidak ada nilainya, nggak layak gitu, malu kita. Makanya orang yang sadar diri, kita akan malu mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Terlalu banyak kekurangan dalam amal-amal kita. Habis baterai kan? Kita merasa banyak kekurangan dalam amal kita sehingga yang nggak ada yang dibanggakan, yang ada perasaan merasa kurang, merasa tidak sempurna, banyak kekurangan. Walau jita bi amali tsaqalain khasyita akibatahu. Jika kamu mendatangkan amalan seluruh jin dan manusia, kamu takut akibatnya. Kamu masih takut akibatnya, apalagi amalmu sangat sedikit itu. Wa inna yaqbaluhu bikaramihi, dan Allah menerima amal hanyalah karena karena kedermawanannya. Saking pemurahnya Allah, amal kita yang nggak berarti pun Allah terima, bahkan kemudian Allah sempurnakan. Makanya penyempurnanya dengan istighfar gitu, agar amal kita bisa ditambal kekurangannya oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Kita memperbanyak istighfar. Banyak kekurangan dari amal-amal kita. Wa bikaramihi wa judihi, ya, kedermawanan Allah dan kemurahannya, wa tafaddulihi dan karunianya. Itu semata ya. Kalau kemudian amal kita diterima Allah, karena Allah Maha Pemurah memang. Kalau bukan karena Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, nggak layak amal kita untuk diterima, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusibuka alaihi aidon, kemudian juga Allah memberi ganjaran kepadamu
atasnya juga. Karena apa? Kedermawanannya, kemurahannya, dan karunia-Nya. Itu semata sebenarnya. Kita nggak berhak sama sekali mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan. Nggak ada artinya amal kita dibanding dengan karunia Allah Ta'ala. Nah, ini perasaan yang kemudian harus selalu ada dalam amal-amal kita ya. Insya Allah kalau orang menyadari ini nggak akan ujub. Orang ujub itu karena nggak sadar memang, nggak ngerti hakikat dari hak Allah, hakikat dari amal kita seperti apa, nggak ngerti. Wa'lam, ketahuilah, ana ta'yiraka li akhika, bahwa celaanmu kepada saudaramu bidambihi, karena dosanya. Nih, hati-hati mencela orang yang berbuat dosa ya. Ini berarti kita merasa hebat gitu. Kita merasa lebih. Orang berani mencela pasti merasa lebih tuh. Kalau orang yang merasa hina nggak bakal berani mencela. Orang hina itu yang ada yang memuliakan yang lebih mulia. Tapi ketika berani mencela orang lain berarti kita merasa mulia. Bahwa celaanmu terhadap saudaramu karena dosa, a'dhamu itsman min dambihi. Ini Masya Allah, ini perlu dicatat ini. Perlu di garis bawahi, garis atasi, garis tengahi, stabilo. Celaanmu terhadap saudaramu karena dosanya itu lebih besar dosanya daripada dosa dia. Itu lebih besar dosanya daripada dosa dia. Wa asyaddu min maksiatihi, dan lebih parah dari maksiatnya. Nah, orang yang mencela itu biasanya ujub. Makanya ujub itu lebih buruk daripada maksiat. Orang yang kelewat dalam ketaatan sehingga ujub itu lebih buruk daripada orang yang maksiat. Lima fihi min saulati ta'ah. Kenapa? Kenapa lebih buruk? Karena pada dirinya ada kekuasaan ketaatan. Jadi dia merasa menguasai ketaatan gitu. Dan tazkiyatun nafsi, pada dirinya ada kesucian jiwa. Dia merasa dirinya suci. Dia mensucikan diri. Atau minimal tazkiyatun nafsi itu memuji diri ya. Berarti dia memuji dirinya. Jadi istilah tazkiyatun nafsi itu ada dua pemakaian ya. Ada tazkiyatun nafsi yang terpuji, ada tazkiyatun nafsi yang tercela. Tazkiyatun nafsi yang terpuji itu adalah membersihkan hati dari segala kotorannya dengan amalan. Itu yang terpuji. Tazkiyatun nafsi yang tercela adalah membersihkan diri dengan kata-kata. Membersihkan diri dengan kata-kata, yaitu apa? Memuji berarti. Nah, itu yang tercela. Seperti misalnya kalau ada orang tertuduh mencuri, dia dengan kata-kata mengatakan saya tidak mencuri. Nah, itu mentazkiyah diri namanya. Kalau betul dia nggak mencuri, ya berarti jujur. Tapi kalau dia kenyataannya mencuri, nah itu cuma sekedar kata-kata kan. Kata-kata itu nggak bisa jadi jaminan, belum tentu benar. Tapi tazkiyatun nafsi yang betul, kita memang mensucikan diri dengan amal kita gitu, bukan dengan kata-kata. Masalah kata-kata ya bisa benar, bisa salah. Kalau sesuai kenyataan bisa jadi benar. Dan orang itu pandai sekali ya, memuji diri dengan lidahnya. Terutama apa? Untuk menghindari tuduhan-tuduhan. Kalau orang itu nggak pandai menceritakan kebaikan-kebaikan, minimal apa? Dia pandai menyembunyikan diri dari aib-aib dan dosa-dosanya. Dia menghindari celaan orang gitu. Dia pandai cerita untuk apa? Menutupi kekurangan-kekurangan. Dan ini tazkiyah juga, mensucikan diri dengan kata-kata, itu tercela. Gara-gara kita bisa menutupi aib kita di hadapan manusia, kemudian kita merasa di hadapan Allah sudah bersih dari kesalahan itu. Padahal nggak ada hubungannya gitu. Makanya hati-hati dituduh baik oleh orang. Ketika kita dituduh baik oleh orang, kita akhirnya merasa baik.
Ini yang bahaya, makanya yang namanya pujian itu bahaya. Rasul itu lebih khawatir ya ketika sahabatnya dipuji daripada dicela. Dipuji itu apa? Laqad dabahtahu bighairi sikin, kamu menyembelih dia tanpa pisau. Jadi mencelakakan orang sebenarnya pujian itu secara umum ya. Makanya jangan sampai suka dipuji ya, bahaya. Apalagi memang kebanyakan orang sekarang ya bikin status apa semuanya harapannya agar dapat like ya, dipuji, dapat followers, dapat penonton, dapat pokoknya apapun dicari sekarang itu. Nah itu orang-orang yang memang tidak mengerti agama. Kalau orang yang ngerti hakikat ubudiyah ya, hakikat hidup ini adalah ibadah, dia tidak mencari pujian sama sekali dalam hidup. Nah pujian itu justru membuat orang terlena dan merasa diri sebagai orang yang aman, yang baik-baik saja. Padahal Allah tahu boroknya. Ya, jadi itu menunjukkan adanya apa tadi? Kekuasaan ketaatan, kemudian pensucian diri, memuji diri, wasyukriha, bahkan mensyukuri diri sendiri, Masya Allah. Wal munadat alaiha bil bara'ah minadam tuh. Dan itu seruan atas diri bahwasanya dia itu apa? Bebas dari dosa. Jadi kalau kita misal melihat orang zina, bezina, itu secara tidak langsung mengatakan saya bukan bezina gitu. Jadi sedang menobatkan diri kalau kita suci dari celaan itu. Makanya apa? Dan efek buruk dari mencela itu di dunia ada. Ada ulama yang membuat kaidah tidaklah seorang mencela saudaranya karena satu dosa kecuali orang itu akan melakukan dosa yang sama. Ini bahaya ini, efek di dunia ada ini semacam kaidah, artinya sudah banyak dibuktikan oleh para ulama. Orang yang mencela saudaranya atas suatu dosa, maka tidak berselang lama, artinya sebelum mati, orang yang mencela itu akan melakukan dosa yang sama. Bahaya. Makanya jangan mencela. Tidak boleh mencela orang yang berbuat dosa. Saya kadang menemukan ya kenyataan itu. Pernyataan itu dalam kenyataan sering kita saksikan beberapa ya. Ada A mencela B gitu. Tak berselang lama nanti kita akan lihat si B melakukan hal yang sama dilakukan oleh A. Mungkin ibu-ibu punya pengalaman itu. Ada dalam kehidupan memang seperti itu. Kemudian wa na akhaka huwallazi ba'a bihi wala'alla kasrotahu bidambihi wa ma ahdatha lahu minadzillah wal khudu. Jadi dan bisa jadi saudaramu yang dicela itu dialah yang bisa kembali darinya. Artinya dia bisa tobat dari celaan dari apa? Dosa itu, dan bisa jadi apa? Dia menjadi ingkisar ya, hatinya merasa tidak berdaya dengan dosanya itu karena dicela lagi, dia merasa pokoknya remuk hatinya sehingga betul-betul bersandar kepada Allah akhirnya. Wa ma ahdatsa lahu minadzillah, dan apa yang dihasilkan baginya berupa kehinaan, wal khudu dan ketundukan, wal izra ala nafsi dan mencela dirinya sendiri akhirnya, wa takhallus min maradid da'wah, kemudian dia selamat dari penyakit mengaku-ngaku. Nggak ada mengaku lagi karena udah dicela orang gitu. Dan itu keuntungan makanya ya. Kalau orang hidup dicela oleh masyarakat, martabatnya jatuh di tengah masyarakat, bisa jadi itu keuntungan besar di akhirat. Hari ini kita melihat di dunia itu merupakan kehinaan luar biasa gitu, dicela oleh masyarakat semua. Kalau dia tobat gara-gara itu, di akhirat jadi orang yang selamat justru. Kita nggak tahu, makanya dunia dengan akhirat nanti banyak yang terbalik ya. Timbangan-timbangan itu banyak yang terbalik. Yang kita lihat di dunia ini orang mulia, ternyata hina. Yang kita lihat di dunia itu dihinakan manusia, ternyata di sana mulia. Kita nggak tahu itu semua, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia malah justru bisa apa? Izra ala nafsi, bisa mencela dirinya
dan bebas dari penyakit mengaku-ngaku. Jadi nggak ngaku-ngaku apa lagi, sudah nggak perlu lagi aku mengaku sebagai orang baik. Toh masyarakat semua sudah menganggap aku jelek, ya sudah. Dia berbuat baik semata-mata mencari ridho Allah saja sekarang. Nggak mau mencari ridho masyarakat. Nggak ada gunanya mencari ridho masyarakat. Toh masyarakat sudah mencemooh aku. Tapi dia nggak putus asa. Tetap dia berbuat baik hanya untuk Allah gitu. Itulah yang ikhlas justru ya. Dia ikhlas ya. Bebas dari penyakit mengaku-ngaku. Bebas dari kiber. Bebas dari ujub. Orang kalau udah dicela masyarakat nggak ujub lagi insya Allah. Yang masih ujub itu karena masih dianggap mulia oleh masyarakat. Wuqufuhu baina yadayillah, dan berdirinya di hadapan Allah nakisur ra'si, dengan menundukkan kepala. Jadi inilah hakikat ibadah ya. Ketika kita di hadapan Allah merasa hina gitu, kita nunduk, ya Allah malu gitu, nggak berani mendongakkan kepala, malu dan hina di hadapan Allah Taala. Khosyi'at tarf, matanya pun nunduk, nggak bisa meluruskan pandangan. Mungkasirul qalbi, patah hati dari anfa'ulahu, dan itu lebih bermanfaat baginya daripada sebelum dia bermaksiat kemudian belum dicela masyarakat. Dia dipuji masyarakat sebelumnya. Begitu jatuh dalam skandal misalnya, langsung dicemooh masyarakat, kemudian dia justru apa? Hancur hatinya, merasa tidak berdaya, pasrah kepada Allah. Itu jauh lebih bermanfaat baginya daripada ketika dia dipuji masyarakat. Nah ini yang kita nggak tahu, ini rahasia kehidupan seperti itu. Itu lebih bermanfaat baginya. Wa khairun lahu min saulati ta'atik, dan itu lebih bagus bagimu daripada apa? Kamu berpuasa dengan ketaatan. Wa takathurika biha, dan kamu memperbanyak ketaatan. Jadi ketaatan yang sedikit ini, yaitu merasa hina di hadapan Allah, itu jauh lebih menguntungkan dibanding apa? Banyaknya ketaatan yang membuat kamu bangga. Wal i'tidad biha, dan kamu berbekal dengan ketaatan yang banyak itu. Wal minnah 'alallahi ta'ala wa khalqihi biha, dan anugerah semuanya atas Allah dan penciptaan Allah dengannya. Ama aqraba hadzal 'asi min rahmatillah, maka betapa dekatnya orang yang bermaksiat ini dari rahmat Allah. Wa ma aqraba hadzal mudillah min maqtillah, dan betapa dekatnya orang yang merasa berjasa ini dari kemurkaan Allah. Fadzambun tudillu bihi ladaihi tadillu bihi ladaihi, maka dosa yang membuat hamba itu merasa hina di hadapan Allah, ahabbu ilaihi, lebih Allah cintai, min ta'atin, daripada ketaatan, tudillu biha alaihi, yang membuat hamba merasa punya jasa kepada Allah Ta'ala. Jadi lebih baik apa? Merasa punya dosa daripada merasa punya jasa. Wa innaka antabita naiman, dan kamu bermalam dalam keadaan tidur, kemudian memasuki waktu subuh dalam keadaan menyesal kenapa enggak sholat malam, itu lebih baik daripada kamu bermalam berdiri, kemudian di waktu pagi kamu ujub, merasa bangga dengan sholat malammu, bahkan pamer ke hadapan manusia. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang penuh penyesalan itu justru lebih bagus ya. Penyesalan, merasa hina di hadapan Allah, itulah hakikat ibadah. Ibadah itu artinya hamba itu hina gitu. Kita merasa hina di hadapan Allah, itulah hakikatnya. Jangan malah merasa bangga. Final mu'jab, karena orang yang ujub, la yas'adu lahu amalu, amalnya nggak naik, nggak diterima. Ini juga fenomena yang masih banyak masyarakat belum tahu ya, bahwa ujub itu bisa membuat amal tidak diterima. Wa innaka antadhaka wa anta mu'tarifun, dan sesungguhnya kamu tertawa tapi kamu sadar diri, itu lebih baik daripada kamu nangis tapi kamu merasa berjasa. Nangis kamu merasa punya hak di hadapan Allah. Ini tidak baik ya. Tertawa tapi tahu diri, sadar diri, itu lebih baik. Wa aninul mudnibin, dan rengekan orang-orang yang berdosa, ahabbu ilaihi, lebih Allah cintai, min zajalil musabbihina al-mudillina, daripada dengungan orang-orang yang bertasbih tapi merasa berbuat baik.
wala'allahu asqahu bihadadam dawaan. Mudah-mudahan Allah menyiraminya dengan dosa ini obat istakhraja bihi da, yang bisa mengeluarkan penyakitnya, qatilan, penyakitnya yang membunuh, huwa fika wala tash'uru, yang itu ada pada dirimu tapi kamu tidak sadar. Ya, jadi intinya hamba itu beribadah itu mencari ridha Allah gitu. Kita mencari ridha Allah, jangan sampai kita mencari ridha diri kita gitu. Jangan merasa ridha dengan amal ketaatan kita sama sekali. Kita harus selalu merasa nggak berbuat apa-apa gitu di hadapan Allah. Selalu merasa banyak kekurangan. Makanya ini juga nasihat bagus dari sebagian salaf ya. Kalau kamu merasa tidak bisa bersaing dengan ahli taat dengan ketaatannya, maka bersainglah dengan ahli maksiat dengan apa? Penyesalannya. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih bermanfaat ya daripada kalau ketaatan malah membuat ujub. Makanya kalaupun kamu berbuat taat, bukan berarti nggak usah berbuat taat ya. Kalau kamu berbuat taat tetap diiringi dengan banyak istighfar tadi. Jadi selalu merasa yang nggak ada jaminan amal kita diterima, itu satu. Yang kedua, selalu merasa banyak kekurangan dalam ketaatan kita yang membuat potensi ditolak itu besar. Sangat hina amal kita dibanding keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan-perasaan itulah yang tetap membuat kita ingkisar ya, kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ini apakah juga untuk keseharian urusan dunia? Karena kalau kita melihat orang berbuat maksiat, tidak berpikir kita lebih baik, tapi jarang sekali berpikir kita lebih naik dari dunia. Nah, kalau misalkan merasa lebih itu muncul di keseharian pekerjaan, misalkan karena tuntutan memang harus, kadang kita memarahi seperti pemerintah dan seterusnya, itu karena memang kita merasa dan seterusnya lebih, apakah itu ternyata usul yang kita bawa sehari-hari. Ya, kalau perkaranya perkara dunia yang ada standar dohirnya, insya Allah masih lebih ringan lah, nggak kebawa dalam masalah agama insya Allah. Misalnya pekerjaan, udah jelas-jelas ini mengerjakannya kurang beres, aturannya seperti ini, kita berhak untuk marah misalnya, karena memang aturannya seperti ini. Ya insya Allah nggak sampai ke tingkat ujub mudah-mudahan. Ya, yang penting mengendalikan diri saja. Misal kalau orang ada kekurangan dalam satu sisi, tapi kita tidak mengatakan kurang dalam segala sisi gitu. Tetap saja kita menganggap mungkin dari sisi ibadah, ketaatan, atau segala yang lain kita nggak tahu, dia lebih baik daripada aku. Makanya di antara adab menasihati orang, ini yang sulit sekali. Adab menasihati orang lain, jangan kamu merasa lebih baik daripada yang kamu nasihati. Kan susah itu. Rata-rata orang menasihati pasti merasa lebih baik daripada yang dinasihati. Karena dia lihatnya satu sisi itu, padahal sisi yang lain banyak. Makanya itu kalau tahu rahasia Allah lebih cinta yang mana? Allah lebih cinta orang yang bermaksiat kemudian dia merasa hancur di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh ampunan Allah, dibanding ahli taat yang merasa punya jasa, ya Allah mana surganya gitu. Itu Allah lebih cinta yang ahli maksiat, tapi merasa butuh ampunan gitu. Jadi karena kita nggak tahu kan yang seperti itu hakikat orang yang lebih mulia mana. Makanya walaupun kita menasihati orang, tetap kita nggak merasa lebih baik daripada yang kita nasihati. Kita selalu ada pikiran, jangan-jangan orang ini lebih baik daripada aku. Tapi itu juga tidak kemudian menghentikan, kalau gitu saya nggak usah nasihati, ya nggak juga. Maka nasihat itu dohir. Kita melihat dohir ada kekurangan, kita luruskan. Dan itu upaya kita, mudah-mudahan kita selamat dari hukuman Allah, karena Allah mewajibkan kita ketika melihat kemungkaran harus kita luruskan. Semata-mata itu. Jadi tidak melihat kepada objek sama subjek. Melihat ini perintah Allah, sudah. Itu saja. Jadi jangan sampai ada perasaan kita lebih baik daripada orang lain. Dalam urusan keseharian kalau bisa begitu.
Jadi kalau kita menegur orang, kita menyalahkan orang, marah bahkan sampai marah, memang marah harus dikendalikan ya. Cuma selama itu masih dalam batasan standar yang ada secara dohir gitu, insya Allah tidak masalah. Tapi kita tidak menganggap bahwa orang yang sedang kita marahi itu lebih rendah dari kita. Itu saja. Jadi tetap kita membawa perasaan ketawaduan gitu. Pemimpin yang tawadhu itu jauh lebih elegan daripada pemimpin yang arogan kan. Ketawaduan itu penting. Sampai ibu kepada anak juga, orang tua ke anak. Saya sering lalai. Saya kalau marah ke anak itu merasa saya lebih baik daripada anak. Bahkan saya sering banding-bandingkan. Nah, ini salah. Bapakmu dulu nggak begitu gitu. Ini kan merasa ujub. Makanya sudah, saya sekarang kalau pas sadar gitu wajar saja ngomong ya nasihat sambil jalan sambil doa gitu, udah nggak terlalu berlebihan gitu, nggak sampai kemudian kita marah emosi kan, membawa emosi juga itu bagian dari arogansi ya, karena perasaan kita lebih besar daripada yang kita marahi kan. Coba kalau kita merasa orang yang di hadapan kita nggak lebih kecil lebih rendah dari kita kan nggak berani marah gitu. Berani marah itu kan karena kita merasa lebih. Hah? Ya makanya posisi, maka sebagai pimpinan kan, sebagai pimpinan ya harus marah gitu. Padahal nggak harus juga, nggak harus juga. Memang kondisi darurat boleh marah. Rasul juga marah, tapi marah Rasul karena syariat dilanggar gitu, bukan karena hak kita. Makanya pimpinan marah karena aturannya dilanggar nih, bukan karena hak kita gitu. Jadi jangan fokus ke hak kita, lebih kepada ini nggak sesuai prosedur dan ini akan merusak semuanya gitu, bukan karena hak kita. Nanti akan disalahkan yang lebih tinggi lagi atau gimana, bukan itu, tapi lebih kepada ya pekerjaan secara utuh gitu, keseluruhan. Pas sadar kita bisa saja sadar gitu, tapi kesadaran itu nggak selalu gitu, itu yang susah. Istiqomah dalam kesadaran itu yang tidak gampang. Makanya termasuk strateginya untuk orang bisa selalu istiqomah itu zikir. Selalu ingat Allah dalam segala keadaan. Maka kalau udah terlatih kita selalu ingat Allah, selain kita hubungkan dengan ilmu yang kita pelajari kan. Ingat Allah agar kita selalu tawadu, ingat Allah agar kita tidak ujub dan seterusnya gitu. Insya Allah aman ya. Selalu ingat Allah itu kuncinya. Udah ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.